Elliot menagih janji untuk bertanya tentang keberadaan Sayla. Akhirnya, Fernando pun memberikan Elliot sebuah kunci dan berkata, "Ia selalu berada di dekatmu." Yang ternyata Sayla berada di bagasi mobil, tetapi dengan kondisi tertembak dan telah tewas. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah kehilangan Sayla, Elliot mengingat bagaimana ia pertama kali bertemu dengannya saat Sayla memutuskan menyewa apartemen di sebelah kamar milik Elliot. Momen saat Sayla sangat atraktif padanya membuat Elliot benar-benar kehilangan sosok yang ia cintai setelah kematian ayahnya. Kemudian scene berpindah pada dirinya yang harus kembali bekerja. Ia pun dipanggil oleh Gideon yang mencoba menyemangati dirinya. Tetapi sepertinya Elliot tak membutuhkan hal itu. Ia mencoba untuk pergi tetapi berhasil ditahan. Gideon berkata jika ia turut berduka cita atas kematian Sayla. Dan berkata, jangan membuat kehilangan tersebut menyuruti semangat Elliot dalam bekerja. Elliot berkata dalam hati jika omongan Gideon adalah omong kosong belaka. Lalu ia pun mengiyahkan omongan Gideon dan pergi. Scene kembali beralih pada Mr. Robot dan Darlene yang kembali berbincang tentang proyek mereka di Steel Mountain, di mana Mr. Robot masih memiliki feeling jika proyek mereka akan berhasil. Namun, Darlene mengatakan jika usaha mereka akan sia-sia. Terlebih, Dark Amy memutuskan untuk mundur dan tak mau menolongnya. Akhirnya Mr. Robot memiliki ide untuk meminta bantuan pada White Rose. Tetapi hal itu justru ditertawakan oleh Darlene karena ia berkata White Rose adalah hantu. Mereka tak pernah menampilkan atau bahkan membuat pertemuan di antara anggotanya. Darlene pun sebenarnya sudah mencoba memperbaiki hal itu dengan mencoba mengakses data milik Cisco, tetapi hasilnya nihil. Maka dari itu, ia menyarankan Mr. Robot untuk menyerah. Namun, usaha Mr. Robot tak berhenti begitu saja. Ia langsung pergi ke tempat di mana Romero memulai usaha barunya, yaitu sebagai penjual tanaman herbal. Di sana, Mr. Robot mencoba untuk merayu Romero untuk mau kembali ke markas dan bekerja bersamanya. Tetapi, Romero menjawab jika dirinya tak lagi berminat untuk kembali ke F-Society. Terlebih, ia sudah kebanjiran pelanggan di usaha barunya. Namun, Mr. Robot tetaplah Mr. Robot yang terkenal akan kegilaannya. Ia langsung mengancam Romero dengan mengacak-ngacak usahanya, serta menodongkan senjata pada Romero. Ia berkata, "Kau lupa bagaimana rasanya menumpahkan darah di medan perang dengan memenangkan pertarungan." Kemudian ia pun pergi dari hadapan Romero sembari menyuruhnya untuk kembali ke markas. Lalu scene berganti pada peresmian Scott Knoll yang akan menjadi direktur teknologi perusahaan Evil Corp selanjutnya, di mana ia mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya. Tak lupa ia pun mengundang Tyrell bersama istrinya yaitu Joanna. Saat Scott sedang berbincang dengan petinggi Evil Corp, Tyrell kembali mencoba memanfaatkan situasi dengan cara mendekati istri dari Scott yaitu Sharon, di mana Sharon mengatakan Tyrell tak henti-hentinya menggoda dirinya. Namun, dengan ketampanan yang Tyrell miliki, ia berhasil memikat Sharon setelah ia menyuruhnya untuk menemui dirinya di atap. Lalu scene memperlihatkan Tyrell yang sedang berada di atap gedung Evil Corp menunggu kedatangan Sharon yang tak lama benar-benar datang.
Sharon berkata jika ia melihat Tyrell dengan keputusasaannya, karena setelah suaminya diangkat menjadi direktur teknologi Evil Corp, ia berencana akan memecat Tyrell. Namun, tak peduli dengan perkataan tersebut, Tyrell langsung memeluk Sharon dan mencoba mencumbunya. Tetapi alih-alih mencumbunya, Tyrell justru mencekik Sharon hingga ia kehabisan nafas dan meninggal di atap perusahaan suaminya sendiri. Tyrell bak seperti psikopat karena setelah ia membunuh Sharon, dirinya hanya tertawa melihat jasad dari Sharon terbaring di sana. Kemudian ia pun pergi meninggalkan jasad Sharon. Lalu, scene berpindah pada Darlene yang bertemu dengan Trenton, di mana ia pun mencoba kembali merayu Trenton untuk kembali ke markas F-Society. Di mana seperti yang ia tahu, Trenton sudah berusaha untuk fokus pada jenjang pendidikannya. Mereka lalu berbincang tentang motivasi masing-masing. Mengapa mereka mau masuk ke F-Society? Karena seperti yang Trenton tahu, Mr. Robot hanyalah orang gila yang ahli teknologi, mobil seseorang yang hanya ingin terlihat pamer. Tetapi Darlene mencoba meyakinkan jika mereka datang dan berkumpul hanya untuk satu tujuan. Akhirnya Trenton pun mengerti apa yang Darlene ucapkan dan ia memutuskan mau kembali ke markas F-Society. Lalu scene berpindah pada Elliot yang kembali menemui Krista untuk mulai membukakan jati diri aslinya. Ia mengatakan jika dirinya tak meminum obat yang Krista berikan. Tetapi alih-alih membicarakan dirinya, Elliot justru membeberkan fakta-fakta tentang Krista. Di mana ia mengatakan jika tadi pagi Krista membeli tall hazelnut latte, membayarnya dengan kartu Evil Corp miliknya dan melalui SMS ke adiknya. Dia bilang alasan dirinya membeli barang tersebut adalah karena Evil Corp akan memberi bonus jika membeli dengan kartunya, yang padahal itu hanya menambah biaya perjalanannya. Elliot pun berkata jika Krista tak pandai mengelola keuangan, dan di atas kertas pada hari Kamis jam 2 pagi, seseorang bernama Marilyn O'Brien, orang yang sangat mirip dengannya, ia dorong untuk meninggalkan suaminya. Alasan Krista melakukan itu karena ia lelah dicampakkan oleh orang-orang. Elliot tahu jika Krista pernah bercerita pada sahabatnya yang bernama Jennifer. Krista bercerita ia ingin ibunya mati. Terkadang Elliot pun mengawasi webcam milik Krista yang menampilkan Krista sedang menonton video porno. Terkadang Krista menangis selayaknya Elliot yang sering melakukan hal itu. Pada intinya mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu mencoba mencari jalan keluar dari kesepian ini. Mendengar perkataan tersebut hanya membuat Krista benar-benar tertegun dan terdiam 1000 bahasa. Rupanya Elliot sudah benar-benar tak percaya dengan apa yang Krista sarankan padanya. Karena setelah beberapa pertemuan, Elliot tak kunjung merasa perbedaan setelah ia bercerita pada Krista. Maka dari itu, ia berkata demikian agar membuat Krista menjauh darinya dan ia tak perlu lagi berbohong pada Krista. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.